pagi hari ini saya ucapkan selamat hari Natal buat kita semua. Amin. Haleluya. Biar sukacita Natal memenuhi hati saya dan saudara. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kita bersama-sama bersukacita merayakan hari kelahiran Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, pagi siang hari ini saya akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-10 yang menjadi ayat tema kita pada Natal tahun 2022. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45. Markus pasal 10 ayat 45, saudara bisa baca di Alkitab kita maupun di tayangan yang saudara bisa perhatikan ya. Markus 10 ayat 45 bagian A, saudara. Firman Tuhan berkata begini, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ya, kalau saya baca seterusnya, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, pagi menjelang siang hari ini kita sedang ada di dalam perayaan Natal yang kalau saudara bisa lihat ya di tampilan screen LED ya, Born to Serve ya, BTS. Ketika saya sampaikan ini kata-kata Born to Serve ini BTS ya. Mungkin orang berpikir kita mau hadirkan artis Korea di tempat ini ya. BTS yang cukup terkenal sekali ya. Kalau orang sebut BTS itu di mana-mana ibu-ibu ya, anak-anak remaja itu waduh semangat sekali. Tetapi pada siang hari ini kita akan melihat seorang idola yang lebih dari BTS. Dia adalah seorang raja di atas segala raja. Amin. Kemarin Bapak Pendeta Masri sudah sempat singgung saudara, ada orang-orang Majus, orang-orang yang memiliki intelektual yang tinggi, orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi sehingga dia bisa bertemu dengan Herodes, saudara. Karena Herodes tidak mungkin menerima orang-orang yang biasa saja ya. Untuk datang menghadap Herodes harus orang-orang yang juga kaum bangsawan. Tetapi saudara perhatikan, kaum bangsawan ini saja datang mencari bayi yang lahir di Bethlehem. Kaum bangsawan yang punya gelar raja-raja dari timur, mereka datang saudara. Karena mereka tahu ada raja di atas segala raja yang lahir. Dia lahir. Tetapi saudara, sayangnya ada banyak orang yang merasa kecewa dengan kelahiran Tuhan. Karena dia bukan lahir di istana saudara. Kelahiran raja di atas segala raja yang harusnya saudara keturunan dari Daud. Harusnya lahirnya ada di istana. Tetapi ternyata Yesus lahir bukan di istana yang megah. Tapi dia lahir di kandang yang hina. Saya ingat ada seorang hamba Tuhan yang menyampaikannya. Kalau ditanya siapa yang lahir di kandang yang hina. Ada di antara kita yang lahir di kandang, saudara. Paling-paling buruknya ya di rumah sederhana ya, tapi masih di rumah atau di rumah sakit atau mungkin di tempat bidan ya kita lahir. Tetapi jarang sekali ada orang yang lahirnya di kandang, saudara. Ini yang pagi hari ini, siang hari ini kita akan perhatikan. Saya mau bawa kita lihat ya.
satu kebenaran firman Tuhan yang perlu kita perhatikan, saudara. Ayat yang tentu tidak asing bagi saya dan saudara, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Kalau hari Natal tidak afdol kayaknya kalau kita tidak baca ayat ini. Amin. Tapi pagi hari ini, siang hari ini, mari kita perhatikan. Ada yang perlu kita perhatikan baik-baik tentang kelahiran Tuhan kita. Yohanes pasal 3 ayat 16, firman Tuhan berkata begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, saudara. Kalau saudara perhatikan di tampilan, ya, di screen, saudara, saya beri warna, ya, karena begitu besar kasih, saudara. Ini yang menjadi inti born to serve. Kenapa dia mau lahir, saudara? Lahir ke dalam dunia ini di tempat yang paling hina. Ayat ini katakan, karena begitu besar kasihnya bagi saya dan saudara. Tidak ada lain maksud Tuhan datang ke dalam dunia ini, saudara. Dia lahir karena dia mengasihi saya dan saudara. Saudara ingat baik-baik, saudara. Yesus itu lahir karena kasihnya kepada saya dan saudara. Yesus datang membawa kasih. Lalu Yesus melayani karena kasih. Dengan kata lain, saudara, yang menggerakkan hati Tuhan untuk datang ke dalam dunia ini, yang menggerakkan hati Tuhan untuk melayani, semata-mata hanya karena kasih. Karena dia mengasihi saya dan saudara. Saudara, ketika saya siapkan ayat ini, Tuhan bilang begini dalam hati saya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hati Tuhan itu sedih sekali. Hati Tuhan itu sangat-sangat sedih. Karena hukuman, upah dari dosa itu maut, saudara. Dan saya dan saudara adalah makhluk yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita adalah ciptaan yang paling berharga di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita akan menerima hukuman maut, saudara, hati Tuhan sedih, saudara. Ini ciptaan yang Tuhan ciptakan dengan tangan Tuhan. Dia ciptakan saya dan saudara dengan semua yang dia miliki, saudara. Kesempurnaan Allah, dia tuangkan. Semua apa yang dia punya itu dia tuangkan di dalam kreativitasnya, itu dalam menciptakan manusia. Maka saudara, Adam itu, saudara, memiliki IQ paling tertinggi, saudara. Karena dia ciptaan paling pertama yang semua apa yang dimiliki oleh Allah, serupa dan segambar dengan Allah, itu ada di Adam. Tapi ciptaannya itu akan menerima hukuman maut, saudara. Betapa hati Tuhan sangat sedih ketika ciptaannya itu harus menanggung hukuman. Jadi ketika kita melihat, saudara, hati Tuhan itu, kalau di bagian lain firman Tuhan katakan Allah itu adalah
kasih, saudara. Jadi hati Tuhan itu dia tidak tahan, saudara. Kasihnya ini yang menggerakkan dia. Harus datang untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan saya dan saudara. Jadi saudara ingat baik-baik, saya dan saudara sangat berharga di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Yang di atas dengar baik-baik, kita berharga di hadapan Tuhan. Yang di rumah dengar baik-baik, engkau berharga di mata Tuhan. Kita semua berharga di mata Tuhan. Dan nilainya mahal, saudara. Karena Dia yang adalah Allah, Dia mau datang menebus saya dan saudara dari hukuman kekal untuk menjadi hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Kata firman Tuhan, Dia tebus kita bukan dengan emas dan perak. Bukan dengan barang yang fana Dia tebus kita, tetapi Dia tebus kita dengan darah-Nya. Saudara, saya mau bilang kita begini, dengar baik-baik. Ketika Tuhan berinisiatif untuk turun lahir ke dalam dunia ini. Kita baca di dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 mulai ayat yang ke-6. Filipi 2 ayat 6 berkata begini. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, saya mau bawa kita perhatikan begini pagi siang hari ini. Ketika Tuhan berinisiatif lahir ke dalam dunia, Dia telah memulai pelayanannya, born to serve. Itu dimulai ketika Dia menanggalkan. Kalau kita baca tadi ayatnya, dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Maka saudara, ada 3 hal yang kita dapat perhatikan dari ayat yang kita baca di dalam Filipi pasal 2 tadi. Ya. Filipi pasal 2 ini ada satu kata, ya, kata kenosis, saudara. Kenosis ini yang perlu kita perhatikan, karena yang pertama, Yesus mengambil bentuk seorang hamba. Di dalam Filipi pasal 2 tadi, Dia adalah Allah. Ini sebelum Dia lahir, saudara. Ini sudah ada di dalam rancangan Tuhan sebelum Dia lahir. Karena sebelum Dia lahir, Dia harus mengambil bentuk seorang hamba. Lalu yang kedua, Dia harus menjadi manusia. Kalau Dia tidak berkenosis, Dia tidak bisa lahir ke dalam dunia. Maka dari awalnya, ketika Dia mau lahir, saudara, ke dalam dunia, kenosis ini sudah ada di dalam hati Tuhan. Dia harus menanggalkan semua yang merintangi Dia untuk hadir ke dalam dunia. Kalau tidak, saudara, ketika Dia masuk ke dalam rahim Maria, kalau Dia tidak berkenosis, Maria mati, saudara. Untuk dapat melihat Allah saja tanpa kekudusan, mati, saudara.
Tetapi ketika dia mau lahir ke dalam dunia, dia berkenosis. Dia harus mengambil rupa manusia supaya dia bisa lahir bagi saya dan saudara. Hal yang ketiga, dia ini saudara. Yesus mengambil kematian. Jadi dari mulanya dia sebelum dia lahir saudara, ini sudah masuk dalam rancangan Tuhan. Sudah Yesus rancangkan bahwa dia akan lahir. Tetapi ujungnya dia harus mati saudara. Maka ayat yang tadi kita baca saudara, itu merupakan satu kesambungan ya, satu hal yang tidak dapat dipisahkan. Ayat yang menjadi ayat pokok kita tadi di dalam Injil Markus. Kelahiran Tuhan untuk melayani, dia harus selesaikan sampai pada penebusan. Penebusannya adalah mati di kayu salib. Semua itu sudah dirancangkan Tuhan pada mulanya. Semua Tuhan sudah persiapkan sebelum dia masuk ke dalam dunia. Yang kita perlu tahu adalah dia telah merendahkan dirinya, saudara. Sebelum dia lahir, dia merendahkan dirinya untuk dapat melayani saya dan saudara. Kalau dia tidak merendahkan dirinya, dia tidak bisa lahir bagi saya dan saudara. Tetapi maksud dan tujuan Tuhan, semua saudara, dia tanggalkan kealahannya. Ingat baik-baik, karena dia mengasihi saya dan saudara. Dia rela lepaskan saudara. Yang seharusnya siapa sih kita saudara? Siapa saya dan saudara? Yang seharusnya kita yang sudah berdosa. Saudara, ada seorang hamba Tuhan yang berkhotbah begini. Perbedaan saya dan saudara dengan malaikat. Saya dan saudara dan malaikat sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Tapi ada bedanya saudara. Makhluk ciptaan Tuhan yang bernama malaikat tidak dijadikan segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi saya dan saudara kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Bedanya ketika malaikat jatuh dalam dosa. Saudara tahu bedanya? Manusia dan malaikat bisa berdosa, saudara. Ketika malaikat jatuh dalam dosa, Tuhan buang dari sorga. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, saudara, Tuhan sendiri yang turun untuk menyelamatkan saya dan saudara. Itu bedanya saya dan saudara dengan malaikat. Sekali lagi, karena kasihnya kepada saya dan saudara. Ini yang menggerakkan hati Tuhan. Dia tidak dapat tahan duduk di tahta sorga. Dia harus lepaskan ke Allah hanya untuk turun jadi manusia. Bahkan saudara baca dalam Filipi pasal 2. Dia ambil posisi paling rendah saudara. Tidak ada orang yang lahir di tempat yang hina seperti Tuhan Yesus. Supaya semua, kata firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16, semua yang percaya kepadanya, tidak peduli saudara statusmu paling rendah. Saudara mungkin kita orang-orang yang kaum marginal ya, dipinggirkan, orang-orang yang tidak dianggap saudara. Tapi Yesus lahir bagi semua orang. Yesus lahir untuk orang-orang yang seperti itu juga. Saudara bisa bayangkan kalau dia lahir sebagai kaum bangsawan yang punya gelar raja.
Siapa yang bisa datang? Paling hanya kaum bangsawan. Tetapi ketika Yesus lahir, dia lahir dan berita kelahirannya disampaikan kepada siapa? Para gembala. Jadi bukan hanya kaum bangsawan saja yang dapat menerima keselamatan, tetapi pada status yang paling rendah, dia lahir untuk menyelamatkan orang-orang yang terpinggirkan. Ya. Jadi saya dan saudara perlu memahami, seburuk apapun kondisi kita, dia lahir untuk menerima saya dan saudara dalam kondisi yang buruk, saudara. Karena kata firman Tuhan, dia menyelamatkan kita bukan ketika kita jadi orang benar. Kata firman Tuhan, justru dia datang ke dalam dunia untuk mencari orang-orang berdosa. Orang-orang yang mungkin jahat, tapi itu adalah target Tuhan. Dia datang untuk menyelamatkan orang-orang yang seperti ini. Jadi pagi hari ini, siang hari ini, mungkin ada yang merasa saya orang berdosa. Saya tidak layak. Ada orang-orang yang tidak mau datang ke gereja yang bagus-bagus seperti begini ya. Karena mereka merasa, aduh saya tidak layak. Tapi gereja ini saya mau katakan terbuka bagi semua orang. Tidak ada yang dapat menahan, saudara. Orang-orang yang ingin datang ke tempat ini, siapapun saudara, status apapun saudara. Sedangkan Tuhan saja menerima, masa kita gereja menolak? Tuhan justru mencari orang-orang yang berdosa datang kepada Tuhan. Dan biarlah saya dan saudara pun dapat memahami bahwa Tuhan, dia mencari orang-orang yang berdosa. Dan saya dan saudara pun tidak ada di antara kita yang bisa mengatakan saya orang yang tidak berdosa. Ada yang di sini bisa katakan saya bukan orang berdosa? Nanti kita semua perlu belajar. Tetapi kita boleh ada beribadah. Mungkin kita berdosa, tetapi ketika kita datang, kita dilayakan, kita dibenarkan kata firman Tuhan oleh darah penebusan Tuhan. Ya, saya mau lanjut dengan saudara. Tuhan mengambil rupa seorang hamba. Hamba ini saudara, kalau di dalam Alkitab ada dua kata yang dapat mengartikan hamba, saudara. Di dalam Alkitab ada menggunakan kata yang pertama huperetes. Ya, bisa ditampilkan ya. Ada huperetes dan yang kedua adalah doulos. Ya, sini bisa saudara baca ya, hamba. Kalau doulos itu dia adalah budak rumahan. Berarti budak belian atau budak rumahan. Budak ini diperoleh dari hasil transaksi jual beli di sebuah pasar budak. Budak dapat diperjualbelikan di pasar dengan harga sesuai umur dan masa produktivitasnya. Itu doulos. Tetapi ada juga huperetes, itu adalah budak yang ditugaskan untuk mengayuh kapal perang. Saudara, dua kata ini sama-sama menunjukkan status kehinaan seorang budak yang tidak ada nilainya. Maksudnya gini saudara, kata doulos dan kata huperetes
sama-sama budak. Sama-sama budak yang begini. Seorang budak, dia tidak mempunyai hak sedikit pun, saudara. Kalau tuannya bilang, kamu harus mati, dia harus mati, saudara. Itu budak, doulos dan huperetes. Dia tidak punya nilai apa-apa, saudara. Dan dengar baik-baik, Tuhan yang adalah raja di atas segala raja, dia ambil rupa seorang budak yang tidak punya nilai apa-apa. Untuk sampai mati di kayu salib yang paling hina. Karena salib itu hanya terjadi ketika seseorang dianggap paling hina untuk disalibkan. Seorang penjahat yang kelas kalibernya sudah kelas kakap ya saudara. Itulah orang-orang yang disalib. Dan Yesus mengambil rupa seorang hamba, saudara. Dia ambil status yang paling bawah. Yang kalau kita pelajari, maka Yesus memberikan contoh bagi saya dan saudara untuk kita melayani Tuhan. Seorang hamba, yang pertama, harus melayani dengan kasih. Yang kedua, seorang hamba dia harus melayani dengan ketaatan. Dan yang ketiga, seorang hamba harus melayani dalam kesetiaan. 3 hal ini yang Yesus kerjakan, saudara. Dimulai dengan kerendahan hati tadi. Sebelum dia melayani Tuhan, dia rendahkan dirinya sampai paling rendah. Ketika dia melayani Tuhan, dia melayani dengan ketaatan. Tetapi ingat baik-baik, ketika Tuhan melayani, dia selesaikan sampai pada akhirnya dengan kesetiaan. Seorang hamba yang melayani Tuhan, kita perlu belajar. Dalam melayani Tuhan, kita harus melayani dengan kerendahan hati. Bisa bilang amin, saudara? Seorang hamba yang melayani, jangan berkata begini, kalau tidak ada saya, pelayanan itu tidak bisa jalan. Ini sombong di hadapan Tuhan. Nanti sebentar saya akan bawa kita lihat sedikit ya. Tetapi ketika kita melayani Tuhan, kita memerlukan yang namanya kerendahan hati. Yang kedua, ketika melayani Tuhan, kita perlukan apa, saudara? Ketaatan. Dalam melayani Tuhan, kita perlu ketaatan. Sama seperti Yesus di dalam Filipi pasal 2 tadi, saudara, dia taat, saudara. Dia taat. Saudara bayangkan kalau dia tidak taat. Apa jadinya pelayanan Yesus tanpa ketaatan? Ketika dia dihajar dengan cambuk, saudara. Kalau dia mau memberontak bisa nggak, saudara? Aduh, mudah sekali, saudara. Tapi dia kerjakan semua pelayanannya dengan ketaatan. Dan yang paling terpenting, dia lakukan semuanya dengan kesetiaan. Dia kerjakan sampai selesai. Coba kembali kita baca Filipi pasal 2 tadi.
Filipi pasal 2, saudara. Ayat ini luar biasa sekali ya. Sebagai seorang hamba kita perlu belajar. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah hamba yang Tuhan ajarkan kepada saya dan saudara. Saudara lihat, dia lahir dengan karakter hamba. Dia hidup melayani dengan karakter hamba. Dia mati dengan karakter hamba. Seorang hamba tadi apa? Pertama, rendah hati. Yang kedua, seorang hamba taat. Seorang hamba itu tidak punya kata-kata begini, saya enggak mau, bukan bagian saya. Kalau saudara belajar kata doulos dan huperetes tadi, hamba itu harus bilang ya. Dia tidak bisa katakan tidak, karena dia tidak punya hak apapun. Makanya ketika Yesus lahir, dia punya hati hamba, hati yang taat, hati yang setia. Dia kerjakan semua dengan karakter hamba, seorang hamba, saudara. Lalu apa yang menjadi implementasi bagi saya dan saudara sebagai umat-umat Tuhan? Ya, gereja kita di tahun yang ke-72 ini, saudara, sedang membawa jemaat Tuhan untuk melayani, bersama-sama melayani. Tapi yang Tuhan taruh dalam hati saya, saudara, ketika kita mau melayani Tuhan, yang perlu kita perhatikan, saya masuk di bagian terakhir, saudara. Sebagai seorang hamba dalam melayani, ini semua, saudara. Ada yang bilang, saya kan tidak punya talenta seperti song leader, seperti singer. Saya tidak punya talenta untuk bermain musik. Saya tidak bisa melayani. Saya tidak bisa seperti pemuda remaja tadi nari-nari begini-gini di depan, ya. Saya tidak punya bakat melayani. Saya tidak bisa melayani pegang kamera di multimedia. Nggak bisa, saya nggak bisa melayani. Saya nggak punya apa-apa untuk melayani. Tapi firman Tuhan katakan, Tuhan memberikan semua orang talenta menurut kemampuannya. Ada yang diberikan berapa? Berapa? Mulai dari 5, terus berapa? 2 dan 1. Enggak ada yang dikasih 0, saudara. Semua orang dikasih talenta. Tidak ada orang yang bisa berkata, saya tidak bisa melayani Tuhan. Saudara mungkin bilang, suara saya jelek. Saya tidak bisa nari, saya tidak bisa musik, saya tidak bisa pegang kamera, saya tidak bisa pegang sound system, saya tidak bisa penerima tamu, saya tidak bisa, hari-hari ini saya tidak bisa datang ke gereja. Lalu bagaimana saya melayani? Saudara, ada satu pelayanan yang orang suka tidak mau. Apa itu, saudara? Berdoa. Diharapkan jemaat-jemaat Tuhan yang tidak punya
Yang tadi sudah saya sebutkan, tidak bisa musik, tidak bisa nyanyinya, tidak bisa, ya tidak bisa nari, tidak bisa pegang kamera. Saudara, coba periksa. Berarti Tuhan berikan saya dan saudara talenta untuk melayani dalam doa. Amin. Amin. Bahkan kemarin malam saya sempat ngomong sama Bang Elia dan Adoris ya. Sapu ngepel gereja. Sedikit orang yang mau, saudara. Tapi pelayanan yang kita berpikir harus pelayanan yang besar, harus begini-begini dulu, baru pelayanan. Saudara, kategori melayani bukan cuma itu, saudara. Saudara ngelap-ngelap, saudara bersihkan sapu gereja, ngepel gereja, itu pelayanan. Tapi sedikit yang mau, saudara. Tapi kalau saudara ambil itu, saudara, itu nilainya mahal, saudara. Karena sedikit yang mau. Saudara, barang yang langka, yang hanya satu, saudara, murah enggak, saudara? Ada yang bisa jawab? Barang yang hanya satu di dunia, saudara. Nilainya, harganya mahal atau murah? Mahal, saudara. Dan pelayanan yang dianggap hina oleh orang, saudara, ketika kita ambil pelayanan itu berharga, nilainya mahal, saudara. Itu pelayanan yang Yesus lakukan. Dia jadi budak, jadi dulos, jadi huperetes bagi saya dan saudara. Pelayanan yang paling hina. Maka saya mau berikan kita begini. Ada hal yang kita perlu perhatikan dalam kita melayani Tuhan. Bisa ditampilkan? Ada pelayanan yang dibangun hari-hari ini seperti ini. Pelayanan panggung atau mezbah. Ini saya kutip ya, saudara. Karena ini punya orang, jadi saya harus sampaikan. Ini kutipan. Saya ambil dari khotbah orang yang kita perlu juga pelajari. Orang yang membangun pelayanannya dengan kategori panggung. Yang pertama, seperti ini. Panggung membuat kita menuntut. Kalau saya tidak diberikan ini, saya nggak mau melayani. Menuntut. Tetapi mezbah itu yang kedua, tetapi mezbah membuat kita rela meletakkan. Apa yang saya punya, saya persembahkan kepada Tuhan. Itu orang yang sedang membangun mezbah. Jadi mari kita belajar ya. Orang yang membangun panggung, dia sedang menuntut. Gereja harus kasih ini sama saya sudah melayani kok. Dia sedang membangun panggung. Tapi orang yang melayani dengan sedang membangun mezbah, dia meletakkan semua yang dia punya, dia persembahkan kepada Tuhan. Yang kedua, next. Panggung seringkali membuat diri kita menghirup pujian dan menikmati suara tepuk tangan. Ada banyak orang pelayanan supaya diberikan tepuk tangan. Wow, kamu hebat kalau kamu nyanyi. Wow, kamu hebat kalau kamu main musik. Kamu hebat, kamu bisa pelayanan operator sound system, bisa multimedia, hebat. Itu dihirup oleh orang yang sedang membangun panggung, saudara. Tetapi orang yang sedang membangun mezbah, next. Next. Orang yang sedang membangun mezbah, sunyi dari gempita penghargaan.
Makanya tadi saya katakan, mungkin saudara dapat pelayanan berdoa di rumah. Sunyi, nggak ada orang yang tahu saudara berdoa. Sunyi, nggak ada yang bisa bilang, wah kamu hebat, kamu berdoa di rumah, oh hebat. Tapi orang yang membangun mezbah, dia bangun itu dengan air mata, nanti saudara perhatikan. Sekalipun tidak dapat pujian, Bapak Gembala, Ibu Rohani tidak tahu saudara lagi berdoa. Tapi saudara sedang membangun mezbah. Saudara melayani dengan membangun mezbah. Next. Panggung mengerjakan sesuatu yang sesaat lalu hilang. Next. Tetapi mezbah mengerjakan sesuatu yang kekal. Next. Panggung adalah suatu kebanggaan. Wah, rasanya saudara bangga sekali kalau bisa berdiri di sini ya. Saya ingat dulu almarhum Ibu Gembala bilang begini. Kalau dia waktu itu minta saya, kalau Ibu Gembala waktu itu bilangnya saya tuh terlalu banyak diam ya. Dia bilang kalau kamu tidak ngomong-ngomong ya bagaimana ya. Tapi saya bilang begini sama Ibu Gembala, Tuhan kalau tidak pakai saya, tentu Tuhan akan pakai orang lain untuk ngomong. Tapi ya itu saudara, Ibu Gembala sedang menuntun saya waktu itu. Ya. Tetapi panggung ini bukan untuk kesombongan saudara. Bisa berdiri sini bangga sekali. Saudara tidak saudara. Ini bukan untuk kesombongan berdiri di sini. Tetapi panggung itu pelayanan yang kita berikan kepada Tuhan itu adalah pengorbanan. Next. Ya, tetapi mezbah adalah suatu ekspresi pengosongan diri dan ketaatan. Melayani Tuhan dengan tadi, Tuhan kasih contoh, dia adalah Tuhan, dia kosongkan dirinya untuk melayani dalam ketaatan. Next. Panggung selalu mendorong kita untuk berebut yang paling depan. Saya dong yang paling depan, saya pelayanannya banyak nih. Tetapi mezbah membuat kita bersedia berada di paling bawah untuk diinjak supaya saudara kita bisa naik. Ini hati hamba saudara. Kalau tidak punya hati hamba tidak bisa saudara. Lihat orang naik di atas kita itu sulit. Kalau tidak punya hati hamba, saudara, lihat orang, kita bisa cemburu, saudara. Kok dia terus. Tapi mari kita bangun pelayanan kita dengan membangun mezbah. Jangan membangun panggung. Next. Sedikit lagi, saudara. Nah ini dia. Panggung selalu menyediakan lampu sorot yang sangat terang, menyilaukan, kemudian hilang lenyap, tak berbekas. Ini panggung saudara, makanya saudara lihat panggung kan, lampu-lampunya banyak nih. Tapi saudara nanti perhatikan, karena ini hanya sampai hari ini. Lampu-lampu ini ada saudara. Nanti saudara perhatikan hari Jumat, Sabtu, Minggu ini kosong semua. Tapi jadi pelajaran buat saya dan saudara, jangan membangun panggung. Maksudnya, jangan hanya mencari gebiarnya saja, tetapi mezbah, saudara perhatikan mezbah. Coba mezbah. Next.
mezbah. Ekspresi aku hanya hamba yang dimampukan. Jadi pelayanan kita dapat berkata, kalau saya bisa melayani, karena Tuhan yang memampukan saya dan saudara. Itu kita sedang membangun mezbah. Next. Panggung seringkali membuat kita merasa aku adalah yang terutama dan terpenting. Dijauhkan Tuhan ya. Merasa saya yang paling utama, saya yang paling besar donatur di gereja ini. Saya yang paling hebat di gereja ini, jadi saya yang harus yang paling utama. Next, tetapi mezbah membuat kita tersungkur dengan gemetar dan sadar bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Next, panggung adalah bau kedagingan yang menyengat dan akan tetap tercium waktu terbungkus, walau terbungkus parfum termahal sekalipun. Saudara yang melayani Tuhan dengan sedang membangun panggung, saudara melayani dengan hebat di sini, saudara. Tapi Tuhan bisa tutup hidungnya karena dia jijik lihat kita, saudara. Tetapi orang yang membangun mezbah, yang naik adalah bau yang harum, yang menetes keluar dari kedagingan yang diiris-iris dan diletakkan dengan air mata. Melayani dengan pengorbanan saudara, sekalipun sakit sampai saudara mungkin menangis karena saudara melayani Tuhan. Tapi pelayanan itu jadi bau yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan bilang ini dia hambaku, melayani Tuhan. Dia mau dapati hati hamba saudara. Bukan kesombongan dalam pelayanan. Masih ada? Sedikit lagi dihilangkan. Panggung adalah rumah bagi para bintang untuk beraksi. Saudara tadi perhatikan ya. Tetapi ketika kita membangun mezbah, mezbah adalah tempat para hamba untuk mempersembahkan diri. Masih ada atau sudah selesai? Coba klik lagi. Habis ya. Ya saudara, Yesus datang dengan memberikan teladan melayani Tuhan. Bukan untuk menyombongkan diri. Bukan untuk membangga-banggakan diri. Dia datang untuk melayani saudara. Dia lahir untuk melayani saya dan saudara. Dia berikan teladan. Dia bangun mezbah. Yang Yesus bangun adalah mezbah. Dalam kitab Wahyu, saudara baca nanti, saya tidak siapkan ayatnya, tetapi saudara dalam kitab Wahyu mencatat, Yesus itu datang dengan membawa darahnya sendiri. Dia bangun mezbah, pengorbanan saudara. Pengorbanan, melayani itu berkorban saudara. Yang walaupun akan sakit sekalipun akan banyak yang kita keluarkan dalam pelayanan. Tetapi ketika kita sedang membangun mezbah, mungkin orang tidak anggap apa yang kita berikan. Orang tidak menganggap, persembahan kamu kecil kok. Tetapi dengar baik-baik ketika kita sedang menjadi hamba yang membangun mezbah saudara. Mungkin di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, pelayanan kita kecil, tetapi berharga pelayanan itu di hadapan Tuhan ketika kita sedang membangun mezbah.
Haleluya saudara. Mari saudara, dalam tema gereja kita melayani bersama, jauhkan melayani untuk panggung. Tapi mari kita semua bersama-sama melayani, membangun mezbah. Bangun mezbahmu di tempatmu masing-masing ya, yang ada di Cinere, yang ada di Kerendang, yang ada di Kapuk, di mana lagi? Di Sosianim Solo, di Sosianim Lampung, di Kabanjahe, di mana lagi ada Sosianim? Dimanapun saudara berada yang mengikuti firman Tuhan siang hari ini, mari bangun mezbah bukan panggung. Supaya pelayanan kita berbau harum di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari saya ajak kita sama-sama tundukkan kepala. Demikianlah Allahku mengasihi